Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan layanan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh rekannya. Nak, silakan nak pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan layanan konseling kelompok, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Hari ini hadir semua ya nak, dan semoga sudah siap melakukan layanan konseling kelompok ini. Ya, Siap mengikuti layanan konseling kelompok. Terima kasih. teman-teman, pada layanan konseling kelompok ini saya akan menjadi pemimpin kelompok, dan sebelum itu untuk mencairkan suasana kita akan melakukan ice breaking. Silahkan berdiri anak-anak sekalian. Lakukan ice breaking. Jadi pada saat saya mengatakan marah, maka lakukan seperti apa teman-teman mengekspresikan marah itu. Demikian pula sedih dan bahagia. Baik, saya setuju. Marah. Sedih. Bahagia. Marah. Kalau marah seperti apa? Sedih. Bahagia. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan kembali. Jadi ekspresi semua ya nak. Jadi ekspresinya. Jadi emosi itu ada yang emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi positifnya itu seperti bahagia tadi. Emosi negatifnya yang mudah marah seperti tema yang kita bahas pada hari ini. Jadi ice breaking kita itu bertujuan untuk mengentaskan masalah dalam sekalian dalam mengelola emosinya yang mudah marah seperti itu. Baik anak-anakku, apakah kalian sudah bersedia menjaga kerahasiaan dalam layanan konseling kelompok ini? Ya, apapun yang kita bicarakan dalam layanan ini tidak akan kita bawa keluar. Bicarakan dengan pihak manapun karena pada prinsipnya ini merupakan hal yang sangat rahasia bagaimanapun. Teman-teman, apakah setuju? Setuju. Semuanya setuju ya menjaga kerahasiaan layanan konseling kelompok ini? Setuju. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan pertama kita telah menyadari bahwa bimbingan konseling ini sangat penting untuk mengatasi emosi kita. Maka alangkah baiknya kita langsung menjalani bimbingan konseling ini dengan serius. Ada kesepakatan lainnya lagi nak? Silakan jika ada yang ingin disepakati lagi mengenai alokasi waktunya, berapa lama yang kalian inginkan yang kalian sepakati. 45 menit, setuju? Setuju. Baik, selanjutnya silakan tambahkan jika ada yang ingin disepakati lagi. Bagaimana menurut Pak Evi? Setuju Bu, dan bagaimana jika kita sepakat bahwa pada saat layanan berlangsung tidak ada yang memegang HP dan serius dalam konseling kelompok ini. Setuju? Setuju. Teman-teman, saya akan menambahkan bagaimana jika kita ingin kompetitif. Tentunya kita boleh meninggalkan tempat sekitar 3 menit. Ya, itu benar dan kami sangat setuju. Jadi semuanya setuju dan sepakat ya nak? Terima kasih anak-anak sekalian atas antusiasmenya dan partisipasinya dalam melakukan layanan konseling kelompok ini. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan nak. Yang pertama yaitu
di mana? Kemudian kaitkan video tersebut dengan masalah yang anak-anak hadapi. Jadi satu siswa akan membicarakan masalahnya beserta penyebabnya. Siswa yang lain silakan tanggapi masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Begitu. Baik, kita saksikan videonya. Nak. Seputar videonya ayo. Beberapa hal yang bisa kita lakuin. Yang pertama adalah kita perlu pelajari dulu. Lalu kalian melakukan debat, tanggapi dulu videonya. Lalu satu siswa akan menceritakan masalah yang sedang dihadapi dan apa penyebabnya. Kemudian siswa lain silakan berdebat masalah tersebut berdasarkan tahapan ABC. Baik, silakan perhatikan video yang ada di depannya. Beberapa hal yang bisa kita lakuin. Yang pertama adalah kita perlu pelajari dulu tentang mekanisme marah itu sendiri. Pada dasarnya ada banyak teori tentang kenapa emosi bisa terjadi. Gue sendiri di sini bakal ngambil salah satu teori yang cukup mudah dicerna oleh awam. Gue menamakannya sebagai teori ABC, afektif, behavior, dan kognitif. Karena ini terdiri dari 3 fase itu. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misal pacar lo tiba-tiba selingkuh nih sama orang lain. Anggap lo punya pacar ya. Itu kan sesuatu kejadian yang bakal bikin orang marah gitu. Gimana nih proses yang terjadi sebelum kita merasakan emosi marah? Prosesnya adalah, pertama, kita pasti punya evaluasi atau pemikiran negatif dulu terhadap kejadian tersebut. Ini adalah fase kognitif yang C tadi ya. Di sini adalah waktu di mana pikiran kita mengevaluasi kejadian yang terjadi. Setelah evaluasi itu, setelah fase kognitif, akan ada fase afektif. Ini fase A. Di fase yang kedua ini, karena evaluasi kita terhadap perselingkuhan itu mungkin negatif, akhirnya kita jadi merasakan emosi marah. Ini adalah fase afektif. Ketika fase afektif ini terjadi, emosi yang kita rasain itu bakalan mengaruhi fisik dan juga perasaan kita. Untuk fisik, kita mungkin jadi deg-degan gitu. Terus mungkin badan kita jadi panas, tangan kita mengepal, dan lain sebagainya. Sementara untuk keperasaan kita, ya perasaan kita jadi gak enak gitu. Muncul perasaan marah terhadap objek kemarahan kita. Rasanya tuh kita mungkin pengen nyakitin pacar kita dan selingkuhan. Ini wajar banget. Balik lagi ya, marah kan emang hal yang universal dan akan terjadi ketika stimulus negatif. Dan ini terjadi secara otomatis. Nah, setelah fase afektif, akan terjadi fase behavior. Nah, di fase behavior inilah kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Entah mungkin lo kalau kayak gitu memutuskan untuk ngelabrak pacar lo, atau mungkin lo jadi marah-marah di sosmed, atau lo jadi nangis-nangis ke temen, dan lain sebagainya. Di fase behavior ini, lo memilih perilaku yang mau lo lakuin. Nah, tadi kan udah gue jelasin tuh tentang proses ABC ini. CAB lah sebenarnya. Dari proses itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Satu, sebenarnya kita bisa mengontrol, mengubah, dan memilih behavior kita sesuai dengan yang kita mau. Balik lagi, tadi kan proses untuk behavior itu ada di fase ketiga, setelah fase kognitif dan fase afektif. Walaupun misal kita diselingkuhin sama pacar dan evaluasi dari kognitif dan afektif kita itu udah negatif, sebenarnya kita itu tetap bisa memilih untuk melakukan behavior yang gak negatif. Kenapa? Karena behavior itu adalah pilihan kita. Behavior itu ada di kontrol kita. Kayak tadi, lo sebenarnya bisa milih. Entah lo mau milih untuk ngelabrak orang, entah lo mau milih untuk marah-marah di sosmed, lo mau milih untuk maafin, mau milih untuk ninggalin pacar saat itu juga. Itu adalah pilihan-pilihan kita. Di fase afektif, perasaan kita mungkin bukan pilihan kita. Tapi di fase behavior kita, perilaku kita, itu sebetulnya adalah pilihan kita. Dan di sini, kalau saran gue sih, lo perlu untuk bener-bener milih behavior yang paling sesuai dengan yang lo pengen. Dan yang gak ngasih dampak negatif. Karena kenapa? Karena ya biasanya kalau marah terus kita tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, dampaknya bakal negatif. Kalau misalnya lo ngerasa marah dan behavior yang lo pilih itu malah ngasih dampak negatif, mending jangan dilakuin. Contohnya apa? Misal, lo marah-marah di sosmed, ngomong kata-kata kasar. Mungkin ya setelah marah-marah lo jadi ngerasa lega gitu. Tapi kan ya kalau kita lihat dampak buruknya, mungkin bisa jadi lebih banyak daripada efek positif. Entah itu lo jadi diomongin sama orang, digosipin gitu ya. Terus nanti masalah lo jadi diketahui publik, dan banyak konsekuensi negatif lain gitu. Makanya, pilihlah perilaku yang paling ngasih efek positif. Marah itu adalah hak lo, dan itu gak apa-apa. Karena ini terjadi otomatis. Tapi hal yang lo lakuin setelah lo marah, nah itu bukan otomatis. Itu bisa lo pilih. Kalau lo mikir bahwa lo perlu ngelabrak orang saat lo marah, ya sebenarnya nggak apa-apa sih.
Kalau lo mau milih untuk maafin ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi selalu ingat aja bahwa setiap perilaku yang lo pilih, setiap perilaku yang lo lakuin pasti ada konsekuensinya dan pasti ada plus minusnya juga. Sekali lagi nih, hal yang pengen gue tekankan adalah ingatlah untuk selalu memilih perilaku yang ngasih dampak positif dibandingkan dampak negatif, baik itu on the short term maupun on the long term. Karena perilaku ini bisa lo pilih dan perilaku ini akan menentukan konsekuensinya, gitu ya. Itu yang maupun on the long term. Karena perilaku ini bisa lo pilih dan perilaku ini akan menentukan konsekuensinya, gitu ya. Itu yang Jadi itu tadi video lecturnya. Silakan membaca sebagai kelompok Teman-teman, selanjutnya mari kita teman-teman kita telah menonton video tadi. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi atau menggali apakah masalah kita sama dengan yang di video yang telah kita tonton. Saya ingin menanggapi. Ya, setelah mencermati video tadi sangat mirip dengan masalah yang saya hadapi. Saya sering marah tanpa sebab. Dan jika saya marah, saya akan bertindak seperti berteriak, dan membentak orang yang membuat saya marah. Kalau saya kalau masalah saya yang sama dengan video itu di video saya marah, saya lebih senang meluapkannya di media sosial seperti upload status dulu. Kalau saya, ketika saya mengasihi sahabat saya sendiri, saya merasa kehilangan teman dan tentunya jadinya marah-marah dan saya ekspresikan dengan caranya dan tidak merespon lagi sahabat saya. Baik, jadi ada 3 siswa yang bermasalah yang berkaitan dengan video yang ditonton Nina. Pertama Mawar dengan masalahnya, Ilham dengan masalahnya yang ketika marah mengunggah status di Facebook, dan Mikael dengan masalahnya dengan sahabatnya. Berarti sangat penting anak-anak menyelesaikan masalahnya. Benar, Bu. Kami sangat ingin masalah kami mudah marah ini bisa diselesaikan. Kami ingin bersikap positif dan menghadapi masalah. Karena selama ini, saya merasa bahwa ketika saya marah dan bertindak dari efek marah itu akan membuat saya sangat menyesal setelah menyambut. Baik teman-teman, kita telah menyadari bahwa layanan ini sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang kita alami. Untuk kita selesaikan bersama-sama. Ya, benar teman-teman. Dan kesimpulan cara mengelola emosi positif berdasarkan video yang kita tonton, ternyata perilaku marah itu dapat dirumuskan dalam tahapan ABC, di mana A itu adalah activity event based belief dan C itu emotional konsekuensi. Untuk membentuk pribadi yang rasional dengan jalan mengganti cara-cara berpikir irasional. Benar. Dan tadi beberapa teman sekalian telah mengungkapkan masalahnya itu. Mawar, Ilham, dan Mikael. Itu masalahnya. Silakan Mawar. Sering marah tanpa sebab dan jika marah akan bertindak seperti berteriak-teriak dan membentak orang yang membuat saya marah. Jadi, penyebabnya apa? Nak? Saya sering marah tanpa sebab dan jika saya marah saya akan bertindak seperti berteriak-teriak dan membentak orang yang membuat saya marah. Penyebabnya, ketika saya sedang serius-seriusnya mengerjakan tugas di kelas, lalu ada siswa lain mengganggu konsentrasi saya. Mohon teman-teman, berikan saran dan masukan terhadap masalah yang saya hadapi. Silakan anak-anakku sekalian berikan saran dan tanggapan terhadap masalah yang dihadapi Mawar. Dalam menyelesaikan masalah, sebagaimana video yang telah kita tonton dan identifikasi ABC yang telah kita pahami pada pertemuan lalu, dalam penerapan hal itu dapat dirumuskan dalam tahapan ABC, yaitu A. Event, B. Belief, C. Emotional konsekuensi, untuk membentuk pribadi yang rasional dengan jalan mengganti cara-cara berpikir irasional. Iya benar, dan saya akan merumuskan masalah Mawar menggunakan tahapan ABC tersebut, yaitu jadi A. Efek, B.
kiranya pola pikir yang perlu diubah adalah bahwa kita menganggap bahwa perlu membalas orang yang mengganggu dengan pandangan yang negatif. Diubah untuk kita beradu dengan pola pikir yang positif. Dan cara mengubah pikiran-pikiran negatif bisa dengan mengambil nafas panjang dulu, mengambil jeda waktu untuk membuat keputusan apa yang akan dilakukan. Ketika sudah tenang, barulah bertindak. Tindakan positif yang dapat dilakukan yaitu dengan menyampaikan pada teman, tidak mengganggu ketika sedang konsentrasi mengerjakan tugas, karena hal itu dapat membuayakan konsentrasi. Ya benar, jadi pula dia bisa bertanya atau mengajak kita bercerita ketika kita selesai mengerjakan apa yang sedang kita kerjakan. Jadi A ketika Mawar sedang serius-seriusnya mengerjakan tugas di kelas, lalu ada seseorang yang mengganggu konsentrasinya. B ketika Mawar merasa ragu dan berpikir bahwa orang yang mengganggunya perlu ditindakkan agar tidak lagi mengganggunya. Juga menjadi berpikir positif yang menenangkan diri, kemudian mengambil keputusan apa yang akan dilakukan terhadap orang yang mengganggu. C ketika Mawar bersikap akrab dan menyampaikan kepada teman yang mengganggunya ketika sedang konsentrasi menjaga tugas karena hal itu akan membiarkan konsentrasi. Dia bisa bertanya dan menjawab kita terlihat Tadi Mawar telah mendengarkan masukan dari teman-teman. Bagaimana Mawar? Apa ada pembalas atau tanggapan? Terima kasih teman-teman atas masukan dan sarannya. Ternyata tahapan ABC sangat efektif dan dalam penyelesaian masalah saya yang mudah marah ketika ada teman yang mengganggu. Kedepannya, saya akan membuat perencanaan untuk berpikir positif dalam menanggapi perilaku yang mengganggu tersebut. Dan saya rasa saya sudah bisa menyelesaikan masalah saya. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Jadi kita telah membahas masalah pada pertama yang dialami oleh Mawar dan atas masukan-masukannya. Selanjutnya kita ke masalah kedua. Baik, silakan Narin. Teman-teman, karena Mawar telah dapat menyelesaikan masalahnya, selanjutnya silakan Ilham ungkapkan masalah dan penyebab secara detail. Ketika marah, saya lebih senang melakukannya di media sosial, seperti membuat status di FB. Penyebabnya ketika saya merasa dibeda-bedakan oleh ibu saya, membanding-bandingkan saya dengan anak tetangga, dan ketika marah, saya tidak sadar telah melawan ibu saya sangat menyesal melakukan itu. Mohon teman-teman berikan saran dan masukan terhadap masalah yang saya hadapi sekarang. Dalam menyelesaikan masalah melalui tahapan identifikasi ABC yang telah kita pahami bersama, perilaku marah Ilham itu dapat dirumuskan dalam tahapan ABC dan Life Emotional Konsekuensi untuk membentuk pribadi yang rasional dengan jalan mengganti cara-cara berpikir rasional. Ya, benar, dan saya akan merumuskan masalah Ilham menggunakan tahapan ABC tersebut. Jadi A dan B the life, C emotional konsekuensi. Ketika Ilham marah, lebih senang melakukan media sosial seperti membuat status di FB. Ketika Ilham merasa beda-bedakan oleh ibunya, merasa membanding-bandingkannya dengan anak tetangga, dan ketika marah tidak sadar telah melawan ibunya dan sangat menyesal melakukan itu. Saran saya, ubahlah pola pikir yang merasa beda-bedakan oleh ibunya. Lebih membandingkannya dengan anak tetangga, menjadi pemikiran yang rasional bahwa ibu melakukan itu sebagai contoh agar kita belajar berperilaku. Tentunya hidup kita lebih sayang pada kita, bukan sayangnya pada tetangga. Dan cara mengubah pikiran negatif bisa dengan berpikir dan mengingat perilaku kita selama ini. Apakah sudah menunjukkan perilaku yang baik? bermain HP dan diganti menjadi membantu ibu masak di dapur. Ya benar, dan ketika kita membantu ibu masak, kita akan lebih dulu mencicipi masakan yang lezat itu. Jadi ketika Ilham marah, lebih senang melakukannya di media sosial seperti membuat status di Facebook. Ketika Ilham merasa dibeda-bedakan oleh ibunya,
membanding-bandingkannya dengan anak tetangga, diubah pola pikir yang merasa dibedakan oleh ibunya, membanding-bandingkannya dengan anak tetangga, menjadi pemikiran yang rasional bahwa ibu melakukan itu sebagai contoh agar kita lebih belajar berperilaku. Tentunya, ibu kita lebih sayang pada kita, bukan sayangnya pada anak tetangga kita. Dan mengubah pikiran-pikiran negatif bisa dengan berpikir dan mengingat perilaku kita selama ini. Apakah sudah memberikan perilaku yang baik? Membantu orang tua ketika di rumah, atau lebih terbuka kepada ibu kita ketika memiliki masalah. Terima kasih teman-teman atas masukan dan sarannya. Ternyata kebiasaan saya mengunggah status di SD itu tidaklah berguna. Masalah saya lebih terselesaikan melalui layanan konseling kelompok ini. Hal yang akan saya lakukan yaitu mengikuti tahapan ABC yang terdapat pada pendekatan REBT. Pada tahap A, ibu saya membandingkan saya dengan anak tetangga. Pada tahap B, saya akan menenangkan pikiran dan perasaan, selalu menunjukkan kepedulian dan membangun kepercayaan ibu saya pada saya. Dan tahapan C, saya akan bertindak lebih tenang dan ketika membantah tetapi mendengarkan ucapan ibu saya dengan tenang. Setelah tenang, saya menjelaskan pada ibu saya bahwa saya akan berubah lebih lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ilham atas pembalik dari saran dan pendapat dan teman-temannya. Berarti anakku sudah merasa masalahnya teratasi dan sudah selesai. Baik, selanjutnya kita masuk pada masalah 3. Siapa siswa yang menunjukkan masalahnya? Silakan Preman. Teman-teman, karena masalah Ilham telah dapat menyelesaikan masalahnya, selanjutnya silakan dikait mengungkapkan masalah dan penyebab secara lebih detail. Kalau saya ketika saya dianani sahabat saya sendiri, saya merasa kehilangan teman dan tentunya kehilangan arah yang membuat saya tidak bisa membuat emosi dan jadinya marah-marah. Dan saya ekspresi dengan cara diam dan dia merespon lagi sahabat saya. Saya merasa dihianati karena ada rahasia yang saya curahkan kepada sahabat saya dan ternyata rahasia itu bocor yang diketahui orang lain. Akibatnya setelah marah dan memusuhi sahabat saya kadang menyesal karena saya tidak memiliki lagi sahabat dan semuanya untuk memberikan saran dan masukan terhadap masalah yang saya hadapi. Dalam menyelesaikan masalah melalui tahapan identifikasi ABC yang telah kita pahami bersama, perilaku marah, menikahi itu dapat dirumuskan dalam tahapan ABC, di mana itu activity, event, preventive, C, emotional konsekuensi, untuk membentuk pribadi yang rasional dan berjalan mengganti cara-cara berpikir irasional. Iya benar, dan saya akan merumuskan masalah terkait menggunakan tahapan ABC tersebut, yaitu identification, relay, emotional konsekuensi, ketika mengkait marah terhadap sahabatnya, jika ada rahasia yang diketahui oleh sahabatnya dan ternyata rahasia itu bocor dan diketahui orang lain. Ketika berpikir sahabatnya adalah pengkhianat yang tidak bisa dipercaya, menjaga rahasia. Pada tahap C, tidak bisa mengontrol emosi dan menjadinya marah-marah dan diekspresikan dengan cara diam dan tidak merespon lagi sahabat saya. Akibatnya, setelah marah dan mengusir sahabatnya, akan muncul rasa penyesalan karena tidak lagi memiliki sahabat dan teman jalan. Saran saya, pola pikir yang merasa dihianati dengan cara memaafkan dia sepenuh hati, mengingatkan kembali momentum ketika bersama, dan membuat kesepakatan dan dengan sahabatmu agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan cara mengubah pikiran-pikiran negatif bisa dengan berpikir dan mengingat apakah sebelum menciptakan rahasia kepada sahabat sudah disampaikan untuk bicara kerahasiaannya. Ketika sudah tenang, barulah bertindak. Tindakan positif yang dapat dilakukan yaitu saling maaf-maafan dengan sahabat dan membuat komitmen bahwa ketika Menciptakan rahasia kepada sahabat sudah disampaikan untuk bicara kerahasiaannya. Ketika sudah tenang, barulah bertindak. Tindakan positif yang dapat dilakukan yaitu saling maaf-maafan dengan sahabat dan membuat komitmen bahwa ketika memiliki rahasia agar jangan diceritakan kepada pihak lain. Ya benar, ketika kita kembali ke jalan yang terbatas, agar selalu terbuka, sebaiknya langsung marah dan memenuhi
itu ada 2, evaluasi proses dan evaluasi hasilnya. Jadi tadi ada 3 anakku yang memaparkan masalahnya dan telah mampu memaparkan solusinya. Silahkan Nandaku tuangkan dalam lembar refleksinya. Jadi 3 yang bermasalah tadi kerjakan lembar refleksinya. Sedangkan siswa yang lainnya, 5 siswa yang lainnya cukup mengisi LKPD dan evaluasinya ya nak, seperti itu. Mengerti? Apa betul? Apa? Mas temannya. Sudah? Jadi yang mengisi lembar refleksi itu adalah Mawar, Ilham, dan Mikael ya nak. Isi pula LKPD dan lembar evaluasinya. Sedangkan yang lain cukup LKPD dan lembar evaluasinya ya nak. Nah nanti ketika mendapatkan menyelesaikan masalahnya pada tahap selanjutnya baru memaparkan solusinya pada lembar refleksi. Seperti itu. Silakan tulis nak berdasarkan solusi apa yang mau dapatkan tadi dalam layanan konseling kelompok. Sebentar dibacakan ya nak di solusinya. Iya. Tadi kan Mawar sudah paparkan dia di sini solusinya. Tanggal 16 nak? Yang kita isi ya nih, LKPD dan lembar evaluasi. Iya. Solusi itu tadi kak, tuangkan dalam lembar refleksi. Ini solusi kak, yang tadi kan yang kita dapatkan dalam iya, sesuai pemikiran kan, pengalaman tak saya itu sini. Iya. Ini yang identifikasi ABCD yang itu. Yang mana kita? Belum ini. Ini satu ini. Ini apa? Uang. Apa yang Apa kita dapat? Kejap. Kasih.
perilaku emosi negatif apa yang ingin diubah. Ketika saya marah, saya lebih senang melakukannya di media sosial seperti yang berstatus di Ya, selanjutnya nak, faktor penyebab perilaku emosi negatif yang ingin diubah. Ketika saya merasa dibeda-bedakan oleh hidup saya, membandingkan hidup saya dengan anak tetangga, saya senang melakukannya di media sosial seperti di iya. Skalanya nak, skalanya. Dari Skala masalahnya. sekali masalah. Iya, dari 1 sampai 5 itu Ilham merasa berada dalam pada skala berapa? 2. Iya. Terus perubahan perilaku emosi positif berada di angka berapa yang ingin dirubah setelah melalui layanan? 5, sangat baik. Baik. Kemudian solusi apa nak yang Ilham dapatkan setelah melakukan layanan konseling kelompok ini? Dengan mengubah pola pikir yang merasa dibeda-bedakan oleh ibu, membanding-bandingkan dengan anak tetangga menjadi pemikiran yang rasional bahwa ibu melakukan itu semua sebagai contoh agar kita lebih belajar berperilaku. Ya betul. Aplaus nak buat Ilham. Selanjutnya, Mawar sudah selesai nak lembar refleksinya? Ya silahkan nak dibacakan. Saya sering berteriak dan membentak. Ya. Kemudian faktor penyebab perilakunya nak apa? Membentak teman atau Ya. dia mengganggu saya saat sedang belajar. Oh ya. Terus skalanya nak, skala masalah Mawar berada dalam skala berapa dalam mengelola emosi? Kurang Iya. Kemudian yang ingin dirubah ke positif, ingin pada skala berapa? baik. Iya. Setelah melakukan layanan konseling kelompok tadi, solusi apa yang Mawar dapatkan? Setelah tadi saya menceritakan masalah saya kepada Ya, teman-teman. teman-teman, Ya. saya ingin kedepannya menjadi lebih baik dan dan berpikir positif dalam menanggapi perilaku yang mengganggu Pola pikir itu. ya Seperti itu. mengganggu pola pikir. Baik, aplaus buat Mawar nak. Terakhir bagaimana Mikaela? Sudah selesai? Lembar refleksinya silahkan dibacakan. Perilaku emosi yang ingin saya ubah yaitu perilaku marah-marah dan menjadi sahabat saya. Ya, terus? Faktor penyebab perilaku emosi yaitu ketika diamati oleh sahabat sendiri. Ya. Dari skala 1 sampai 5, ulur emosi berada di kurang. Yang kurang ya. Selanjutnya nak, skala berapa target perubahan perilaku emosi positif yang ingin diubah berada pada angka berapa? Oke, solusi yang didapatkan nak setelah melakukan layanan konseling kelompok apa saja? Solusinya itu dengan membuang pikiran-pikiran negatif tentang teman yang bisa dipercaya, kemudian membuat komitmen dengan teman agar tidak mengulanginya lagi. Iya, aplaus dulu nak buat baik, kita lanjutkan nanti di sesi 3 ya nak. Jadi sisa membahas masalah yang dihadapi oleh Gita Manis, Anggi dan siapa? Yaya. Saya akan segera menanya. Terima kasih atas partisipasi anak-anak dalam layanan ini. Tetapi sebelumnya ibu ingin kalian menyampaikan nilai-nilai yang diperoleh melalui jasa kelompok konseling kelompok ini. Silahkan yang Mawar sampaikan nilai-nilai apa yang belum kamu dapatkan setelah melakukan layanan konseling kelompok. Saya Bu, melalui konseling kelompok ini ada banyak hal yang saya dapatkan seperti saran dan tanggapan dari teman-teman saat membantu saya mengembangkan tahapan ABC pada masalah yang saya hadapi, dan saya sangat terkesan karena pada akhirnya saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Saya juga Bu,
Kegiatan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar dengan bantuan teman-teman sekalian. Terima kasih atas saran dan masukannya. Saya juga merasa sangat senang dalam mengikuti lebih karena saya telah mampu membuat solusi dan mampu merencanakan bagaimana saya bersikap positif ke depannya. Terima kasih. Terima kasih anak-anakku telah memaparkan kesan-kesannya setelah melakukan layanan konseling kelompok ini. Kita akan mengakhiri sesi pertemuan kita pada set 2 ini. Jadi nanti pada set 3 akan diumumkan di grup WA kalian, dan pada set 3 nanti kita akan membahas masalah yang dihadapi oleh Anggi belum ya nak?